Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Atma Kalistin, NIM 13030005, kelas RMKA 2013, Prodi D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan di Stikes Panakukang Makassar. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil program yang saya buat sendiri dengan menggunakan Visual Basic. Pertama-tama kita masukkan username, kita input username, lalu kita masukkan passwordnya, lalu kita login. Inilah tampil menu utama saya. Jika ada pasien yang datang ke rumah sakit pertama kali, maka kita pilih pendaftaran, lalu pilih pasien baru. Inilah tampilan form pasien baru saya. Kita harus mengisi semua field secara lengkap. Pertama kita input, masukkan nomor rekam medis, nama pasiennya, sama tanggal lahirnya di mana, tanggal lahirnya, jenis kelaminnya, pekerjaannya apa, asuransi dia menggunakan asuransi apa, lalu alamatnya di mana. Di sini ada nama penanggung jawab. Kita harus mengisinya. Siapa yang bertanggung jawab atas pasien tersebut, pekerjaannya apa, hubungan terhadap pasien sendiri apa, kelompok dinas, satuannya. Jika dia tidak memiliki kelompok dinas, maka kita tidak usah mengisinya. Pelayanan yang dituju, kita sebaiknya mengisinya. Tempat pemeriksaan, dia akan memeriksakan kemana, dokter yang bertanggung jawab kepada pasien tersebut, waktunya, dan kita lupa, dia dikirim dari mana, rujukan atau apa, nomor urut, lalu kita menyimpan. Jika sudah lengkap, dengan lengkap, maka kita harus menyimpannya. Maka dia akan muncul di bawah ini, seperti di bawah ini. Jika pasien tersebut berpindah alamat, maka kita pilih input, kita tulis nomor rekam medisnya berapa, lalu kita cari, kita ganti alamatnya di mana dia sekarang, lalu kita paste, kita input untuk melihatnya lagi, lalu kita cari, maka dia akan berubah alamatnya seperti dua ini. Jika pasien tersebut batal berobat, maka kita pilih batal. Seperti itu, lalu keluar. Jika pasien tersebut sudah pernah berobat di rumah sakit, maka kita pilih common pasien lama. Seperti inilah tampilan form pasien lama saya. Kita input nomor rekam medis yang sudah pernah berobat, lalu kita cari, maka dia akan muncul seperti di bawah ini. Lalu kita tulis kode diagnosanya. Maaf, di sini saya tidak bisa menjelaskan semua komen di bawah ini karena semuanya sama fungsinya dengan form sebelumnya. Jika kita menginput dokter, inilah tampilan dokter saya, form dokter saya, maka kita pertama-tama kita input dulu kode dokternya berapa. Lalu kita tulis jenis kelaminnya apa,
dokternya siapa, tanggal lahirnya di mana, dia bagian spesialis apa, alamatnya di mana dia tinggal, jangan lupa tanggal lahirnya, nomor teleponnya yang bisa dihubungi, di mana dia bekerja. Lalu kita pilih komen simpan untuk menyimpannya. Maka seperti di bawah ini, dia akan muncul tampilan seperti di bawah ini jika dia sudah tersimpan. Begitu pula di dalam form dokter, saya tidak akan menjelaskan fungsi dari masing-masing komen ini karena komen ini sudah pernah dijelaskan di form sebelumnya. Ruangan pasien. Inilah bentuk form ruangan saya. Pertama, input kode dokter yang sudah kita pernah input. Jika kita lupa dengan kode dokter yang ingin kita cari, maka kita lihat dokter, lalu kita lihat kode berapa yang sudah kita input, lalu kita keluar, kita masukkan, input dulu, lalu kita masukkan kode dokter yang sudah input, lalu kita cari. Maka dia akan muncul nama dokter ini, lalu kita masukkan kode ruangan, nama ruangannya apa, tarifnya berapa per hari, lalu kita simpan. Maka dia akan muncul seperti di bawah ini. Begitupun dengan form ruangan, saya tidak akan menjelaskan masing-masing fungsi dari komen ini karena sudah dijelaskan. Jika kita ingin mencari ID pasien, pilih ID pasien. Inilah tampilan ID pasien saya. Masukkan nama pasien yang sudah pernah kita input, lalu pilih tampilkan data. Maka dia akan muncul nomor rekam medis dan kode pasien yang sudah pernah berobat. Jika kita ingin mencari kode diagnosa atau nama-nama diagnosa, kita pilih ICD-10, lalu kita input kode diagnosanya berapa, diagnosanya apa, lalu kita simpan. Beginilah tampilan pada form jika terdapat kesalahan. Jika kita ingin mencari kode diagnosa yang sudah diinput, kita pilih cari, lalu dia akan muncul diagnosanya. Jika pasien tersebut adalah pasien rawat jalan, maka kita pilih pasien poli. Di sini tampilan pasien poli seperti ini. Kita masukkan kode pasien sudah kita input sebelumnya. Lalu kita tampilkan data pasien. Dia akan muncul sendiri seperti ini. Lalu kita masukkan kode poliklinik. Sebelum itu kita pilih input, masukkan kode poliklinik, kode diagnosanya, jangan lupa, lalu tampilkan diagnosa. Di sini dia akan muncul kode diagnosanya, nama diagnosanya yaitu diare. Jangan lupa kita harus menulis obat dan keterangan.
lalu kita akan menyimpannya. Maaf, terjadi kesalahan, kode pasien sudah telah digunakan, jadi kita ganti dengan kode pasiennya. Dia akan muncul, dia akan berganti seperti ini, lalu kita simpan. Maka dia akan muncul seperti di bawah ini. Begitupun dengan form pasien rawat jalan, saya tidak akan menjelaskan fungsi dari masing-masing komen tersebut. Jika pasien dirawat, maka kita pilih pasien rawat inap. Seperti inilah tampilan pasien rawat inap saya. Kita input kode pasiennya, lalu kita input kode ruangan rawat inapnya, kode diagnosanya jangan lupa, lalu tampilkan data pasien. Maaf, di sini terjadi kesalahan pada kode ruang rawat inap. Maka dia akan muncul nomor rekam medis, jenis kelamin, nama pasien, kemudian kode ruang rawat inap akan muncul, ruang rawat inapnya, dan kode pasien akan muncul diagnosanya. Di sini ada tanggal rawat inap, jangan lupa untuk mengisinya, saat kapan pasien masuk di rawat inap, lalu keterangannya apa. Setelah sudah terisi dengan lengkap, maka kita harus menyimpannya. Maka dia akan muncul di bawah ini. Begitupun dengan form ini, saya tidak akan menjelaskan fungsi dari masing-masing komen di bawah ini. Jika pasien sudah pulang, maka kita akan menginput pasien pulang. Kita input kode pasien yang sudah pernah, lalu kita tampilkan data pasiennya, maka dia akan muncul data pasien rawat inapnya, seperti nomor rekam medis, tarif ruangannya, nama ruangannya, nama pasiennya, tanggal inapnya, lama inapnya. Di sini ada jumlah tagihannya sebesar 32.000. Kita harus menulis berapa pasien tersebut membayar 320.000, lalu kita proses, maka dia akan kembali sebesar 280.000. Seperti itu. Kita harus menulis petugas kasir yang melayani pasien tersebut. Habis itu kita simpan. Maka dia akan muncul di bawah seperti ini. Di sini juga saya tidak akan menjelaskan fungsi dari masing-masing komen di atas. Inilah hasil presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.